Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Shalom Nama Budaya, salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok C2 dengan dosen pengampu, Profesor Dr. Hewan Iwan Harjono Utama, Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Udayana. Di sini kami akan mempresentasikan materi mengenai enzim dengan anggota Igusti Ayu Oka Divasantini dengan NIM akhir 095, Viani Eklesia Pangaribuan dengan NIM akhir 096, saya sendiri Olivia Oki Ardana dengan NIM akhir 098, selanjutnya Daniel Halim dengan NIM akhir 099, dan Citra Widiawati dengan NIM akhir 100. Selanjutnya. Presentasi pertama akan dijelaskan oleh Viani. Kepada Viani, dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian dan mekanisme enzim. Pengertian enzim sendiri adalah biomolekul berupa protein yang berfungsi sebagai katalis. Katalis di sini adalah senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis bereaksi dan tanpa mengubah senyawa tersebut dalam suatu reaksi kimia organik. Dalam kimia organik terdapat beberapa molekul yang terlibat di dalamnya, yaitu karbon, hidrogen, nitrogen, kalium, sulfur, dan fosfor. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai mekanisme enzim. Pada mekanisme enzim terdapat dua teori, yaitu teori Lock and Key dan teori Indus-Fit. Pada teori Lock and Key atau yang disebut gembok dan kunci adalah teori di mana enzim terdapat sisi aktif dan bentuknya spesifik. Bentuk spesifik ini hanya dapat mengikat substrat tertentu. Dapat dilihat di sini pada mulanya enzim dengan bentuk yang menyesuaikan substrat bertemu dan bereaksi. Kemudian setelah selesai bereaksi, substrat tersebut akan pecah membentuk dua produk yang berbeda. Yang kedua ada teori Indus-Fit atau teori kecocokan yang terinduksi. Pada teori Indus-Fit sendiri, enzim akan membentuk sisi aktif sesuai dengan substrat, di mana enzim ini sendiri akan membentuk sisi yang fleksibel. Pada mulanya di sini enzim akan membentuk sesuai dengan substrat yang ada, di mana di sini terdapat dua substrat, lalu bereaksi dengan satu enzim yang sama. Setelah selesai bereaksi, maka substrat tersebut akan bergabung menjadi satu dan membentuk satu produk. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, kemudian di sini ada sifat dari enzim, yaitu ada 5. Yang pertama, enzim adalah protein. Nah, karena memiliki sifat seperti protein, yaitu sangat dipengaruhi oleh kondisi lingkungan. Jika lingkungannya tidak sesuai, maka enzim akan rusak atau tidak dapat bekerja dengan baik. Kemudian yang kedua, bekerja secara spesifik. Setiap enzim memiliki sisi aktif yang sesuai hanya dengan satu jenis substrat. Artinya, setiap enzim hanya dapat bekerja pada satu substrat yang cocok dengan sisi aktifnya. Kemudian selanjutnya ada biokatalisator, yaitu meningkatkan kecepatan reaksi kimia tanpa mengubah produk yang diharapkan tanpa ikut bereaksi dengan substratnya. Dengan demikian, energi yang dibutuhkan untuk menguraikan suatu substrat menjadi lebih sedikit. Kemudian diperlukan dalam jumlah sedikit. Reaksi enzimatis dalam metabolisme hanya membutuhkan sedikit sekali enzim untuk setiap kali reaksi. Dan yang terakhir adalah bekerja bolak-balik. Enzim tidak mempengaruhi arah reaksi, sehingga dapat bekerja dua arah atau bolak-balik. Artinya enzim dapat menguraikan substrat menjadi senyawa sederhana, dan sebaliknya, enzim juga dapat menyusun senyawa-senyawa menjadi senyawa tertentu. Next. Di sini ada komponen dari enzim, yaitu yang pertama apoenzim, terdapat sisi aktif dan sisi alosterik.
Nah, sisi apoenzim sendiri adalah bagian enzim yang berupa senyawa protein. Sisi aktif adalah sisi yang berikatan dengan substrat. Substrat adalah zat yang akan dijadikan produk. Kemudian yang B ada sisi allosterik. Sisi allosterik adalah sisi yang berikatan dengan kofaktor atau aktivator enzim. Sisi allosterik dapat diganggu oleh inhibitor non-kompetitif yang berstruktur sama dengan kofaktor. Inhibitor akan mencegah enzim untuk mengubah-ubah bentuk sisi aktif. Kemudian yang kedua ada kofaktor atau aktivator enzim. Adalah bagian enzim berupa senyawa non-protein. Kofaktor dapat mengubah-ubah bentuk sisi aktif sehingga dapat ditempeli oleh suatu substrat tertentu. Kemudian terdapat koenzim. Nah, koenzim sendiri itu merupakan kofaktor berupa senyawa organik atau vitamin yang berikatan secara non-kovalen dengan enzim. Contohnya adalah koenzim NAD+. Kemudian yang B ada gugus prostetik. Gugus prostetik sendiri yaitu kofaktor berupa senyawa anorganik atau mineral yang berikatan secara kovalen dengan enzim. Contohnya C-elmin dan Ca2+ pada enzim amilase, Fe pada hemoglobin, dan Mg pada klorofil. Enzim yang telah berikatan dengan kofaktor disebut dengan holoenzim. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya, fungsi enzim ada 5. Yang pertama, berperan dalam transduksi sinyal dan regulasi sel pada tubuh organisme. Dalam transduksi sinyal, enzim akan mengatur komunikasi antar sel dan interaksi sel dengan lingkungannya. Dan pada regulasi sel, enzim akan menentukan reaksi yang tepat dari suatu sel untuk bereaksi dan beradaptasi terhadap perubahan lingkungan. Yang kedua, ada katalisator, di mana enzim sebagai senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa mengubah produk. Yang ketiga, membantu dan mempercepat proses metabolisme dalam tubuh. Di sini, enzim akan menurunkan tingkat energi aktivasi suatu reaksi. Selanjutnya, enzim juga berperan dalam respirasi, mencerna makanan, dan mendukung fungsi otot dan saraf. Dan yang terakhir, enzim mempercepat atau memperlambat reaksi kimia. Presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik. Enzim diklasifikasi yaitu oksidoreduktase, transferase, hidrolase, liase, isomerase, dan ligase. Kita mulai dari oksidoreduktase. Oksidoreduktase dia bereaksi dengan cara mengkatalisis reaksi oksidasi atau reduksi dari suatu bahan. Nah, terdapat 2 jenis enzim paling utama dalam oksidoreduktase, yaitu oksidase dan dehidrogenase. Yang pertama, oksidase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi antara substrat dengan molekul oksigen. Nah, yang termaksud dalam enzim oksidase ini adalah katalase, peroksidase, troinase, etironase, dan asam askorbat oksidase. Kemudian dehidrogenase adalah enzim yang aktif dalam pengambilan atom hidrogen dari substrat. Contohnya yaitu succinat dehidrogenase, glutamat dehidrogenase, dan laktat dehidrogenase. Kemudian yang kedua adalah transferase. Enzim transferase merupakan enzim yang ikut serta dalam reaksi pemindahan atau transfer suatu radikal, atau ini adalah transglikosidase, ada transfosforilase, ada transaminase, dan ada transasetilase. Kemudian adalah hidrolase. Hidrolase adalah enzim yang bereaksi dengan cara mengkatalisis reaksi hidrolisis suatu substrat. Yang termaksud dalam golongan ini adalah enzim-enzim yang sangat penting dalam pengolahan pangan. Kemudian enzim liase antara karbon dan ikatan antara karbon dan oksigen dengan tidak menggunakan molekul air. Nah, yang termasuk dalam golongan enzim ini adalah enzim dekarboksilase. Kemudian isomerase.
Enzim isomerase adalah enzim yang mengkatalisis reaksi perubahan konfigurasi molekul substrat sehingga dihasilkan molekul baru yang merupakan isomer dari substrat atau dengan perubahan isomer posisi. Yang termasuk dalam golongan ini adalah enzim fosfoheksosa isomerase atau fosfomanosa isomerase. Kemudian yang terakhir adalah ligase. Enzim ligase adalah golongan enzim yang mengkatalisis terjadinya ikatan bersama atau penggabungan dua molekul substrat dengan partisipasi dari ATP. Contohnya dalam pembentukan ikatan antara karbon dengan oksigen, kemudian antara karbon dengan nitrogen. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, dalam melakukan perannya sebagai biokatalisator, kerja enzim dipengaruhi oleh berbagai faktor. Faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim, yang pertama itu ada suhu atau temperatur. Setiap enzim mempunyai suhu optimum yang spesifik. Jika enzim berada di bawah suhu optimum, kerja enzim pun akan terhambat. Enzim pada suhu 0 derajat atau di bawahnya akan bersifat nonaktif, akan tetapi pada suhu tersebut enzim tidak akan rusak. Kenaikan suhu dapat meningkat aktivitas enzim. Namun, jika suhu melebihi batas yang optimum, enzim dapat mengalami denaturasi atau kerusakan. Akibatnya, enzim tidak dapat berfungsi sebagai katalis lagi. Contohnya yaitu enzim pada manusia memiliki suhu optimal antara 35 sampai 40 derajat Celcius. Enzim pada bakteri yang hidup di air panas memiliki suhu optimum yaitu 70 derajat Celcius. Kemudian yang kedua yaitu ada perubahan pH atau derajat keasaman. Setiap enzim mempunyai pH optimum yang spesifik. Perubahan pH mengakibatkan sisi aktif enzim yang berubah sehingga dapat menghalangi terikatnya substrat pada sisi aktif enzim. Selain itu, perubahan pH juga mengakibatkan proses denaturasi pada enzim. Contohnya, enzim petialin di mulut hanya dapat bekerja pada pH netral. Enzim pepsin di lambung bekerja pada pH asam, sedangkan enzim tripsin di usus bekerja pada pH basah. Yang ketiga itu ada konsentrasi enzim dan substrat. Konsentrasi enzim sendiri, semakin besar konsentrasinya akan meningkatkan kecepatan reaksi. Peningkatan kecepatan reaksi akan terus bertambah hingga tercapainya kecepatan konstan, yakni jika semua substrat sudah terikat oleh enzim. Pada konsentrasi substrat, bertambahnya konsentrasi substrat ini dalam suatu enzim akan mengakibatkan kecepatan reaksi jika jumlah enzim dalam reaksi tersebut tetap. Peningkatan kecepatan reaksi akan terus bertambah hingga tercapai kecepatan yang konstan, yakni jika semua enzim mengikat substratnya. Kemudian yang keempat yaitu aktivator atau zat-zat penggiat. Zat-zat penggiat adalah zat yang fungsi memacu atau mempercepat reaksi enzim. Contoh aktivator antara lain garam-garam dari logam alkali dalam kondisi encer, yaitu sekitar 2% sampai 5%, dan ion logam. Yang terakhir yaitu inhibitor atau zat-zat penghambat. Untuk inhibitor sendiri terbagi menjadi dua, yaitu inhibitor kompetitif dan inhibitor non-kompetitif. Inhibitor kompetitif merupakan inhibitor yang berikatan secara kuat pada sisi aktif enzim. Inhibitor kompetitif ini dapat dihilangkan dengan cara menambah konsentrasi substrat. Kemudian inhibitor non-kompetitif merupakan inhibitor yang terikat pada sisi allosterik enzim atau selain sisi aktif enzim. Inhibitor ini mengakibatkan sisi aktif enzim berubah sehingga substrat tidak dapat berikatan dengan sisi aktif enzim. Inhibitor ini tidak dapat dihilangkan walaupun dengan menambahkan substrat. Contoh inhibitor non-kompetitif yakni Ag+, Hg2+, dan Pb2+. Baik, saya akan kembalikan ke moderator. Sekian presentasi dari kelompok C2. Mohon maaf jika terdapat kesalahan ataupun kekeliruan. Terima kasih atas perhatiannya.
Saya tutup dengan Om Santi 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam nama budaya, salam sejahtera untuk kita semua.